Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji Prasetyawan, mahasiswa ilmu komunikasi dari Universitas Terbuka Taiwan. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan tentang komunikasi antar manusia. Ada 3 pokok bahasan yang ingin saya presentasikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah definisi, bentuk, dan dimensi komunikasi antar manusia. Yang kedua, kesadaran dan pengungkapan diri. Yang ketiga, syarat dan kelancaran proses komunikasi. Langsung saja kita ke pokok bahasan yang pertama, yaitu definisi, bentuk, dan dimensi. Definisi: komunikasi antar manusia adalah bentuk komunikasi yang terjadi di antara manusia. Bentuk komunikasi ini pada umumnya terjadi dalam setting privat dan melibatkan pertemuan tatap muka secara langsung. Ciri-ciri komunikasi interpersonal antara lain bersifat spontan dan kerap terjadi secara kebetulan, tidak memiliki identitas keanggotaan yang jelas, dan sering pula terjadi sebagai sebuah aktivitas sambil lalu. Yang selanjutnya adalah bentuk. Komunikasi interpersonal memiliki bentuk khusus, yaitu komunikasi diadik atau dyadic communication, merupakan bentuk komunikasi antar manusia yang melibatkan hanya 2 orang partisipan saja, yang terdapat kedekatan emosional di antara keduanya, yang mana keduanya secara bergantian menjadi komunikator dan komunikan. Dimensi: hubungan dalam komunikasi antar manusia dapat terjadi dalam bentuk dimensi yang simetris dan komplementer. Yang dimaksud di sini simetris adalah hubungan yang setara dan seolah saling mencerminkan perilaku yang dilakukan oleh orang yang terlibat. Yaitu ketika seseorang melakukan sesuatu, maka orang lain akan melakukan hal yang sama dan serupa. Dalam jenis ini perdebatan dalam komunikasi sangat sering kali terjadi. Yang kedua adalah komplementer. Dalam hubungan komplementer merupakan hubungan yang tidak setara atau saling melengkapi. Dalam hubungan komplementer, pihak-pihak yang terlibat sering berada dalam posisi yang lebih vertikal atau bertolak belakang. Meski demikian, potensi konflik yang muncul dinilai tidak sebanyak potensi konflik yang mungkin terjadi pada hubungan simetris. Sebagai contoh hubungan komplementer dapat dilihat pada hubungan antara atasan dan bawahan, atau guru dengan murid, dosen dengan mahasiswa. Selanjutnya adalah poin yang kedua, kesadaran dan pengungkapan diri. Kesadaran diri berkaitan dengan cara seseorang mengenali dan memaknai dirinya. Setiap orang harus memahami konsep dirinya sendiri dan harus mampu mengungkapkannya kepada pihak lain. Dalam hal mengenali diri sendiri, seseorang dapat melakukan komunikasi intrapersonal dan mendengarkan pendapat orang lain tentang dirinya. Salah satu cara untuk menjelaskan kesadaran diri seseorang dapat melalui jendela johari atau johari window yang terdiri dari 4 ruang yang menampilkan diri secara berbeda. 4 ruang tersebut adalah: yang pertama, daerah terbuka. Daerah terbuka merupakan daerah yang berisi berbagai informasi yang bersifat umum, seperti nama, usia, jenis kelamin, agama, atau latar belakang pendidikan, dan sebagainya. Besarnya daerah terbuka antara satu orang dengan orang lain dapat berbeda-beda, tergantung tingkat kenyamanan yang dirasakan. Yang selanjutnya adalah daerah buta. Daerah buta berisi informasi tentang diri yang tidak diketahui oleh diri kita, namun diketahui oleh orang lain. Bentuk informasi di daerah buta ini umumnya berupa kebiasaan-kebiasaan yang tidak kita sadari, namun disadari oleh orang lain. Yang ketiga adalah daerah gelap. Berisi informasi tentang diri kita yang tidak diketahui oleh diri kita dan orang lain. Informasi yang ada di daerah gelap cenderung berada di alam bawah sadar dan diperlukan perlakuan atau treatment khusus atau kondisi-kondisi tertentu untuk dapat mengungkapkannya. Yang keempat adalah daerah tertutup.
berisi informasi tentang diri sendiri dan orang lain yang kita ketahui namun tidak diketahui oleh orang lain. Informasi yang ada di daerah tertutup ini cenderung bersifat rahasia, sehingga tidak disampaikan kepada orang lain. Selanjutnya kita menuju pokok bahasan yang ketiga, yaitu syarat kelancaran proses komunikasi. Seluruh pihak yang terlibat dalam proses komunikasi harus benar-benar memiliki kompetensi dan berusaha agar proses komunikasi yang terjadi dapat berjalan dengan efektif. Dari sisi komunikator dan isi pesan yang disampaikan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kelancaran proses komunikasi antar manusia. Di antaranya yang pertama adalah komunikan. Seorang komunikator harus memperhatikan komunikan yang diajak berkomunikasi. Komunikator juga harus mengetahui informasi tentang komunikan sehingga dapat menyusun pesan yang sesuai dan dapat dipahami oleh komunikan tersebut. Yang kedua adalah persepsi. Persepsi meliputi proses menyeleksi, menerima, menegosiasikan, dan menafsirkan informasi yang diterima. Persepsi juga berkaitan dengan cara pandang kita terhadap suatu kejadian. Dalam berkomunikasi diperlukan adanya kesamaan persepsi antara komunikator dan komunikan untuk menghindari munculnya hambatan dalam proses komunikasi tersebut. Yang selanjutnya adalah nilai. Dalam berkomunikasi sangat penting bagi komunikator dan komunikan untuk dapat saling menghargai nilai masing-masing individu untuk menghindari munculnya hambatan-hambatan dalam komunikasi. Dengan kata lain, antara komunikator dan komunikan harus saling menghargai satu sama lain. Selanjutnya adalah emosi. Komunikator harus benar-benar memahami emosi komunikan untuk meminimalisir resiko perbedaan penafsiran. Lalu yang selanjutnya adalah peran. Peran ini berkaitan dengan gaya saat berkomunikasi. Dalam suatu proses komunikasi, komunikator harus bisa memainkan peran. Ada kalanya mungkin harus bertindak sebagai orator yang menyampaikan orasi dengan tegas, dan ada kalanya harus bertindak sebagai pembawa acara yang membawakan acara dengan santai dan menghibur. Yang selanjutnya adalah tatanan interaksi. Tatanan interaksi berkaitan dengan setting ketika interaksi terjadi, dapat berupa lokasi maupun kondisi saat terjadinya proses interaksi. Tentu saja kelancaran dalam proses komunikasi tidak dapat terjadi hanya melalui usaha yang dilakukan oleh komunikator dalam menyusun dan menyampaikan pesan. Komunikan juga harus berperan aktif dalam mendengarkan dan memahami isi pesan. Sementara itu ada 3 jenis mendengarkan yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah mendengarkan untuk kesenangan. Mendengarkan untuk kesenangan merupakan praktik mendengarkan suara-suara yang dapat menenangkan perasaan, biasanya berperan sebagai wujud relaksasi atau pengisi waktu luang. Contohnya mendengarkan musik. Lalu yang kedua adalah mendengarkan untuk informasi. Mendengarkan untuk informasi merupakan praktik mendengarkan untuk memenuhi kebutuhan informasi. Contoh praktik mendengarkan untuk informasi adalah mendengarkan berita di radio. Jenis mendengarkan yang ketiga adalah mendengarkan untuk membantu. Praktik berdasarkan jenis ini sangat sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, mendengarkan cerita dari seorang teman atau curhatan seorang teman. Lalu kita membantu mencari jawabannya, mencarikan jalan keluarnya dari permasalahan yang dihadapi tersebut. Demikian yang dapat saya presentasikan dalam materi komunikasi antar manusia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.